Berlatar pada tahun 1982 di Antartika, cerita diawali dengan memperlihatkan 3 orang peneliti yang menangkap sinyal aneh dari bawah lapisan es, di mana saat mereka berada tepat di atas sinyal tersebut, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat lapisan es pecah dan mengakibatkan mereka masuk ke dalam lubang. Beralih pada seorang wanita bernama Kate yang merupakan ahli paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masa lampau melalui fosil, di mana pada hari itu Kate didatangi oleh sahabatnya bernama Adam yang datang bersama dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Sander. Ini bebenguknya. Ia mengatakan jika 2 hari yang lalu sahabatnya ahli geologi di benua Antartika menemukan sesuatu di bawah lapisan es yang jika Kate berkenan, Dr. Sander ingin merekrut Kate sebagai salah satu ahli yang akan meneliti sesuatu tersebut. Je dois en savoir un petit peu plus sur ce qu'il me faudra examiner. Une structure Une structure. et un spécimen. Awalnya Kate menolak karena masih punya tanggung jawab dengan pekerjaannya saat ini. Namun setelah Dr. Sander mengiming-iminginya dengan sebungkus nasi rames dan saldo Shopee Pay Later dengan limit tak terbatas, Kate pun setuju untuk ikut bersama mereka. Dipimpin oleh Carter sang pilot helikopter, Kate dan kawan-kawan pun langsung meluncur ke Antartika saat itu juga. Faites votre approche par ouest. Setibanya di lokasi, Kate langsung diajak naik ke dalam mobil salju menuju lokasi sesuatu tersebut. Bertempat di celah lubang yang kita lihat di awal adegan tadi, Kate dan kawan-kawan pun masuk ke dalam sana dan berkenalan dengan pimpinan ekspedisi bernama Edward yang langsung mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan inilah sesuatu yang dimaksud, sebuah kapal raksasa, kapal asing raksasa yang entah sudah berapa lama terkubur di dalam sana. Namun yang menjadi kejutan adalah tak jauh dari lokasi tersebut, para peneliti juga menemukan seonggok tubuh makhluk asing yang terkubur membeku di dalam es. Tak buang waktu, mereka pun langsung memotong dan membawa bongkahan es berisi makhluk asing tersebut. Bertempat di camp yang menjadi markas utama para peneliti, Kate dan anggota tim lain pun mulai mengukur panjang dan ketebalan es untuk selanjutnya akan dicairkan, di mana Dr. Sander berkata jika ia ingin mengambil sampel terlebih dahulu dengan maksud untuk diteliti duluan. Vous croyez que c'est judicieux? Hal itu sempat mendapat pertentangan dari Kate yang berasumsi jika akan sangat berbahaya dan beresiko tinggi sekali meneliti sesuatu yang belum mereka ketahui, apalagi ini makhluk preketek yang bukan berasal dari bumi. Namun Dr. Sander mengabaikan peringatan Kate dan tetap mengambil sampel dari makhluk tersebut. Selesai pengambilan sampel, Dr. Sander pun mengajak Kate ke belakang untuk diberitahu agar lain kali jangan pernah menentang apapun perintah saya ya, apalagi di depan seluruh anak buahnya. Selain bisa menurunkan harga diri dan kredibilitasnya, itu juga berdampak pada kedisiplinan dan kesopan santunan, sehingga jikalau Kate masih ingin berada di tempat ini, maka tidak ada pilihan lain selain menuruti apapun perintah Kanjeng Sander. Singkat cerita, malam pun poek. Semua orang terlihat sedang berkumpul di satu ruangan sembari minum khamr, merayakan keberhasilan mereka menemukan sesuatu yang dapat merubah cara pandang semua orang terhadap alam semesta, di mana salah satu anggota bernama Derek yang baru selesai buang air kecil pun iseng memeriksa bongkahan es aliennya yang tepat saat ia sedang anteng dan fokus memandanginya, tiba-tiba ya, si jangkar kehet bebaturan pun mengagetkannya dari belakang yang tak lama setelah si teman pergi. Dengan cepat Derek memberitahu semua orang, sempat dikira bercanda, Dr. Sander dan semua anggota tim pun benar-benar terkejut setelah mengetahui jika makhluk itu masih hidup. Dan celakalah mereka semua karena ini bukanlah perkara yang biasa.
Dr. Sender membagi tim dalam 3 kelompok untuk mencari makhluk itu ke berbagai penjuru stasiun atau camp. Dikira sedang morobagong atau hewan konvensional lainnya, mereka terlalu polos untuk menyadari bahwa makhluk ini tidak sama dengan individu yang pernah mereka temui sebelumnya. Dan ya, satu anggota tim bernama Hendrik pun ditarik ke dalam kolong, di mana rekannya yang bernama Ola pun langsung memberitahu yang lain. Naas, nyawa Hendrik tak tertolong setelah ia dimakan hidup-hidup oleh makhluk tersebut, sehingga tak ada pilihan lain, mereka terpaksa harus membakarnya. Setelah ketegangan selesai, Olap yang sempat terkena muncratan darah makhluk itu pun mengalami syok dan langsung mendapat pemeriksaan. Sementara untuk makhluk yang sudah gosong terbakar, Kate dan tim akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap organ dalam dari makhluk tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka semua saat menemukan tubuh Hendrik masih utuh, benar-benar utuh dan tampak masih baru. Dr. Sender pun berteori jika makhluk itu mungkin telah menyerap seluruh cairan tubuhnya sampai ketika Kate menemukan logam penyangga tulang patah pada lengan Hendrik, disitulah pertanyaan lain muncul. Qu'est-ce que c'est que ça? Setelah dikonfirmasi, Hendrik memang pernah mengalami kecelakaan sekitar 1 tahun lalu dan harus menggunakan logam penyangga pada bagian lengannya. Namun yang aneh adalah bagaimana logam itu bisa terlepas sementara lengan Hendrik masih utuh. Mungkinkah logam itu keluar dengan sendirinya tanpa merusak jaringan kulit lengannya? Nah loh, bagaimana ini bisa terjadi, guys? Penasaran dengan hal itu, Kate pun langsung memeriksa sampel darah Hendrik dan menemukan sesuatu yang mengejutkan ketika sel-sel makhluk itu memakan sel Hendrik dan membuatnya menjadi baru, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa makhluk asing ini dapat meniru atau menyalin apapun dan siapapun yang telah terkontaminasi olehnya. Keesokan paginya ketika Olap akan dibawa pergi ke rumah sakit, Kate jadi curiga. Jangan-jangan si Olap telah terkontaminasi darah alien sewaktu terkena muncratan darah semalam. Tak bisa asal menuduh tanpa bukti yang jelas, Kate pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja. Tepat saat Olap sudah naik ke dalam helikopter, Kate terlihat sedang cuci muka di toilet umum dan menemukan 4 buah logam kecil penambal gigi bolong, sehingga ia dengan cepat lari keluar dan mencoba memperingatkan Carter, tetapi ya, Olap ternyata bukanlah yang tertular, melainkan ada anggota lain yang sempat terlibat kontak fisik secara langsung dengan makhluk tersebut. Tubuhnya terbelah dan mengeluarkan sulur hingga membuat helikopter jatuh di balik gunung. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Sender mengajak semua orang untuk pergi meninggalkan camp ini, di mana Kate langsung nyerenteng memberitahu agar jangan ada satu orang pun yang pergi, karena bisa jadi salah satu dari mereka adalah makhluk alien yang sudah mereplikasi diri. Mendengar hal itu, Sender dan kawan-kawan tentu saja tidak percaya, sehingga Kate langsung menunjukkan barang bukti berupa logam penambal gigi bolong yang ia temukan. Namun tetap saja, Sender CS mengabaikan informasi tersebut dan akan tetap pergi meninggalkan tempat ini. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne savez pas à quoi on a affaire. Sesaat setelah semua orang pergi berkemas, satu peneliti bernama Yuli pun mengungkapkan kecurigaannya pada salah seorang anggota yang menunjukkan gerak-gerik tidak biasa. Untuk memastikan mereka tidak pergi, Kate dan Yuli pun pergi ke satu ruangan tempat di mana kunci kendaraannya disimpan. Yang ketika Kate sedang mengambil kunci tersebut, tiba-tiba ya, ternyata Yuli sendirilah alien itu. Ia berubah menjadi monster yang tidak puguh rupa, sehingga Kate dengan cepat lari ke ruangan lain tepat saat ada seorang dokter baru keluar dari kamarnya.
Saat si alien sedang menyerap cairan tubuh si dokter, muncullah Lars yang datang dengan senjata penyembur apinya. Tanpa ragu, ia langsung melepaskan apinya sehingga malam harinya, Kate dan kawan-kawan langsung membakar tubuh semua orang yang sudah terkontaminasi berharap tidak ada penularan lagi. Di mana pada saat yang sama, Sander CS pun menatap bebarengan ke arah Kate dan akhirnya percaya pada apa yang dikatakannya. Ça peut être n'importe qui. Dengan fakta bahwa makhluk ini bisa menyalin siapapun dan bersembunyi di dalamnya, mereka harus memeriksa darah setiap orang untuk memastikan makhluk itu tidak ada. Selain itu, tidak ada yang boleh pergi dari camp ini sampai semuanya aman. Bahkan untuk jaga-jaga, Kate dan Lars akan menonaktifkan semua kendaraan yang ada di tempat ini. Y a pas d'autres engins? Verdict. Selesai menonaktifkan semua kendaraan, Kate pun digupayan oleh Lars yang memintanya untuk datang. Ternyata Lars ingin memberitahu Kate tentang simpanan granat yang ada di camp ini. Barangkali itu akan berguna di kemudian hari. Tak lama, muncullah Carter dan Derek yang ternyata masih hidup setelah selamat dari kecelakaan helikopter. Tak bisa mempercayai mereka begitu saja, Carter dan Derek pun dibawa ke dalam gudang dan diminta untuk tetap di sana sampai pemeriksaan darah selesai dilakukan. Adam sendiri terlihat masih memeriksa sampel darah setiap orang, di mana saat ia keluar selama 2 menit untuk cari angin, ruangan lab itu tiba-tiba terbakar, termasuk sampel darah dan alat-alat yang ada di dalamnya. Dengan fakta bahwa tak ada cara lain untuk mengetahui siapa impostor di antara mereka semua, Kate pun teringat dengan benda logam yang tidak bisa ditiru oleh makhluk tersebut, sehingga Kate menyuruh semua orang untuk berkumpul untuk menguji coba metode ini. Semua orang dewasa rata-rata punya gigi yang bolong akibat dari kebiasaan buruk memakan segala macam kadaharan. Orang barat sana biasanya menambal gigi yang bolong dengan logam, sehingga tak sulit bagi Kate untuk mengetahui siapa impostor di antara mereka semua. Regardez. Bon. Dari pemeriksaan ini, ada 4 orang yang terbukti masih manusia atau aman, yaitu Peder, Jonas, Lars, dan Kate sendiri. Sisanya seperti Dr. Sander, Edward, Adam, dan Colin mengaku memakai tambalan gigi dari bahan porselin, sehingga masih jadi pertanyaan apakah mereka aman atau sudah tertular. Kate pun teringat dengan nasib Adam dan Derek yang masih dikurung di gudang, sehingga Kate menyuruh Jonas dan Lars untuk bawa mereka kemari untuk memastikan apakah mereka berdua masih manusia atau tidak. Di mana saat Lars dan Jonas tiba di gudang, Adam dan Derek sudah menghilang setelah kabur melalui lantai kayu yang dirusak. Dan ya, Lars tiba-tiba ditarik sesuatu ke dalam kegelapan. Entah bagaimana nasibnya, Jonas langsung kembali ke camp untuk memberitahu apa yang sudah dilihatnya dan... Ya, terdengar suara kaca pecah di belakang. Mereka bergegas pergi ke sana untuk memeriksa, yang ternyata itu adalah Adam dan Derek yang entah bagaimana bisa penyembur api milik Lars ada pada mereka. Edward terus memprovokasi Peder untuk membakar mereka, sehingga Derek yang merasa terancam pun langsung melepaskan beberapa tembakan yang membuat Peder langsung maut saat itu juga. Akibat tembakan itu, tabung gas penyembur api pun bocor yang menimbulkan ledakan hingga membuat Edward terpental dan tak sadarkan diri. Bertempat di ruang biliar, Colin dan Jonas pun memboyong Edward yang masih tak sadarkan diri sampai akhirnya... Mettez-le sur le canapé.
Ya, Edward ternyata sudah terkontaminasi, di mana potongan tangan Edward yang menjadi alien pun masuk ke dalam mulut Jonas. Sementara untuk Edward, tubuhnya mengalami kejang hingga mengeluarkan semacam tentakel alien yang memanjang menyerang Adam dan Derek yang berada cukup dekat dengannya. Tak hanya itu saja, si alien itu pun merusak tubuh Adam dan berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan dan berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut. Karena Carter ngejedog saja, Kate pun mengambil alih penyembur apinya dan langsung membakar Jonas dan Derek yang sudah tak berdaya. Tersisa Kate dan Carter termasuk Dr. Sander yang bersembunyi di ruangan lain. Alih-alih menghindari ancaman, Dr. Sander justru didatangi oleh si alien sehingga tak lama setelah Kate dan Carter mendengar suara teriakan Dr. Sander, mereka pun didatangi oleh potongan alien yang sempat akan menyerang. Beruntung, Carter cepat tanggap dan berhasil mengkapak tangan tersebut. Mereka kemudian mendatangi ruangan tempat Dr. Sander berada. Kate pergi ke ruangan kiri, sementara Carter pergi ke ruangan kanan. Yang tepat sesaat setelah mereka berdua terpisah, Carter didatangi oleh si alien yang langsung menyerang dan Carter pun langsung lari ke ruangan lain dan bersembunyi di dalam sana. Bermodalkan pisau dapur yang entah tajam atau tidak, Carter hanya bisa ngehep-hep diam di balik rak lemari sampai akhirnya ya, muncullah Kate dari belakang yang langsung membakar si alien hingga mendobrak dinding keluar dari camp tersebut. Tak lama, muncullah Dr. Sander yang mengendarai mobil salju menuju lokasi pesawat alien, di mana Kate dan Carter langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Dalam perjalanan menuju ke sana, Kate sempat menanyakan tentang kondisi Lars dan bagaimana Carter dan Derek merebut penyembur apinya. Carter yang memakai anting emas di telinga sebelah kiri pun mengaku tidak membunuhnya, hanya membuatnya pingsan saja dan menyekapnya di dalam gudang. Tiba di lokasi pesawat alien yang bertempat di bawah lapisan es, Kate dan Carter pun berjalan tepat di atas pesawatnya dan tiba-tiba ya, pesawat itu pun menyala membuat Kate jatuh ke dalamnya. Kate pun bangun dan berjalan ke sisi lain dari pesawat tersebut hingga menemukan semacam hologram yang mengendalikan pesawat ini. Dan ya, alien Sander pun tiba-tiba muncul dari belakang dan mengejar Kate sampai ke dalam lubang. Granat yang ia bawa pun terjatuh dan tak bisa digapai. Di mana saat si alien sudah capek rorowesan, Kate dengan cepat mengambil granat tersebut, tetapi menyadari ada kesempatan, Kate langsung melepaskan pin granatnya, melemparkan granat itu ke dalam mulut aliennya, tepat saat Carter datang ke sana dan celingak-celinguk tidak jelas. Sesampainya di luar, Carter mengajak Kate untuk pergi ke camp lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. Namun saat sudah berada di dalam mobil, Kate langsung menunjukkan raut wajah kekecewaan tatkala melihat anting yang biasa Carter pakai kini sudah tidak ada. Itu artinya sosok Carter yang kita lihat saat ini adalah si alien yang sudah mereplikanya, hingga Kate pun langsung membakarnya saat itu juga.
Kate pun pergi ke camp lain dan meninggalkan mimpi buruk ini. Sementara untuk Lars yang masih dikurung dalam gudang, akhirnya siuman tepat saat muncul heli jemputan yang datang esok paginya. Yang tak lama setelah Lars memastikan si pilot bukanlah alien, seekor anjing tiba-tiba saja keluar dari dalam camp dan berlari menuju ke dunia luar, sehingga Lars dengan cepat melakukan pengejaran dan mengakhiri anjing tersebut yang dianggapnya sudah terkontaminasi. Tamat ending yang cukup menegangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah rasa penasaran bisa membunuhmu, rasa penasaran bisa menjungkir balikan hidupmu dalam sesaat, tapi hidupmu tidak akan lengkap sampai rasa penasaranmu tuntas. Ingat, jangan pergi ke Antartika jika belum siap ketemu alien yang suka mereplika. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kartu sehat Peter Parker. Cuau, cuau, cuau. Cuau, cuau, cuau.